Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perkenalan dulu ya, bagi saya. Perkenalkan, nama saya Eva Puspita. Saya dipilih sebagai konselor. Terus bisa dimulai pertama dari mbaknya ini yang dulu. Saya Ima. Mbaknya, Saya Putri. Saya ya iya oh ya, Mas ya. Baik, gimana kabarnya pada siang hari ini, Mbak, mas-masnya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk mengawali kegiatan dunia kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Bisa dipimpin oleh masnya dulu. mulai. Apakah dari mas-masnya dan mbak-mbaknya sudah tahu nama kita di sini? Betapa Tahu. tahu ya. Jadi udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik secara bersama-sama dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu peserta didik mengalami didik lingkungan sosial serta mengembangkan sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang positif. Melalui bimbingan kelompok, peserta didik didorong untuk saling berbagi pengalaman, diskusi, dan belajar dari anggota kelompok lainnya, sehingga mampu meningkatkan pemahaman, penyelesaian masalah, serta pengembangan perilaku yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di dalam konseling kelompok ini terdapat 3 asas. Ada yang tahu dan asas bimbingan kelompok itu apa? Oh ya, jadi yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini mewajibkan konselor dan seluruh anggota kelompok untuk merahasiakan segala informasi yang dibahas dalam sesi ini. Tanpa asas ini, anggota tidak akan merasa aman dan terbuka untuk menceritakan masalah pribadi sehingga proses konseling tidak dapat berjalan efektif. Nah, di atas kerahasiaan ini berbicara bisa menceritakan semua rahasia kalian tanpa kalian membocorkan ini ke siapapun. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, di atas kesukarelaan ini semua anggota harus dengan sukarela dan tanpa paksaan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Partisipasi yang tulus dan sukarela akan mendorong keterlibatan aktif dan motivasi internal untuk berubah. Nah, di atas kesukarelaan ini kalian itu tadi sukarela atau tanpa paksaan? Sukarela ya. Jadi yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini anggota diharapkan untuk terbuka dan jujur dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Keterbukaan menjadi kunci untuk menciptakan diskusi yang mendalam dan memberikan kesempatan bagi anggota lain untuk memberikan masukan yang lebih relevan. Nah, di dalam asas keterbukaan ini, karena itu harus terbuka terhadap masalah kalian, bisa diceritakan di sesi bimbingan kelompok ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada pun tujuannya. Ada yang tahu tujuan bimbingan kelompok ini apa? Belum tahu ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini ialah membantu peserta didik memahami pentingnya hubungan pertemanan yang sehat serta mengembangkan kemampuan sosial agar mampu membangun pergaulan yang positif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung aja kita mulai untuk sesi bimbingan
contoh ini, apa yang kalian ketahui tentang potensi diri? Potensi diri yaitu kemampuan yang ada di dalam setiap individu. Banyak mungkin tahu suatu kelebihan atau keahlian yang mungkin kita yang bisa dipelajari. Apa? Karena itu. Oke, terus mengapa setiap individu itu memiliki potensi diri yang berbeda-beda? Misal mbaknya ini potensi dirinya apa? Kan pasti nggak sama kan sama masnya itu potensi dirinya apa banyak. Terus banyak apa potensinya? Olahraga. Banyak. Ya, akademik. Terus maksudnya olahraga juga kita. Terus apa perbedaan antara potensi diri, bakat dan minat? Potensi itu ya. Kalau bakat itu integriti. Kalau minat itu kemauan. Ya, yang ingin Kalau potensi diri adalah kemampuan dasar. Kalau bakat yaitu kemampuan alami bawaan lahir yang menonjol dan mudah dikuasai. Sedangkan minat adalah rasa suka atau dorongan emosional yang tumbuh dari pengalaman dan lingkungan yang mendorong seseorang terus berusaha hal tersebut. ya baik. Terus banyak mungkin mau menandai temannya. Kalau minat itu ketertarikan terhadap suatu bidang. Terus kalau bakat, Kalau bakat itu bawaan secara kalau potensi diri, kemampuan yang terpendam oke. bisa di apa itu bisa asah dikembangkan. Terus mengapa mengenal potensi diri itu penting bagi perkembangan diri dan masa depan seseorang? Karena potensi Ya, karena potensi diri itu yang mendorong kita agar bisa meraih kesuksesan. dan terus maksudnya mungkin bisa menambahi apa itu mengapa potensi itu penting bagi perkembangan di masa depan seseorang. Karena potensi diri itu penting untuk mencapai keberhasilan, membantu tujuan hidup. Ya, terus bagaimana potensi diri dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu potensi apa yang dapat berkembang dalam diri kita itu apa? Banyak mungkin topik seperti ini karena kita sering komunikasi dengan orang-orang lain di luar sana, jadi lebih baik, jadi bisa lebih memperbaiki lah, kita jadi dia sering merosot yang dulu bisa lebih tidak salah. Terus juga bagaimana potensi diri dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Potensi diri kita harus saling lebih melatih lagi. Kalau contohnya ini Bu, kalau kita itu di olahraga contohnya, kita di olahraga terus pertamanya kan kita nggak bisa tuh, terus akhirnya kita berlatih ya. Oke. Terus masnya mungkin mau menambahi juga. Langsung aja ya. Terus ini ada pun cara mengidentifikasi potensi diri. Nah, ini bagaimana cara kalian itu mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kalian sendiri. Itu apa? Menurut saya kita harus mengenali bakat dan minat kita Bu. Jadi kalau kita mengetahui bakat dan minat kita akan lebih mudah untuk mengenali potensi diri kita sendiri. So, terus banyak mungkin ada yang ingin menambahi atau maksudnya
Kalau misal kondisi terbuka atau Oke, terus selanjutnya aktivitas apa yang membuat Anda itu merasa nyaman, senang, dan mampu melakukannya dengan baik, Kak? kayak melakukan sesuatu gitu. Kan kayak nyanyi biar happy terus. Jadi kayak nggak bikin sedih tapi bikinnya Senang, ya. senang nih. Terus selanjutnya Sesuai dengan minatnya. Kalau misalnya minatnya olahraga nanti bisa dikembangkan nanti bisa jadi potensinya kita. Terus saya seperti mbaknya tadi, kalau kita itu menyesuaikan dengan minat kita akan potensi kita akan lebih terlihat. Contohnya kayak kalau kita itu tidak minat di bidang A, terus kita dipaksa untuk melakukan bidang A, tapi kan kita tidak minat, jadinya nggak mungkin berjalan dengan lancar. Biasanya potensi diri kita kan nggak ada. terus hanya mau menambahi sama oke. Nah, dalam cara aktivitas ini bagaimana peran pengalaman kerja dan kegiatan ekstrakurikuler dalam menemukan potensi diri itu apa yang banyak kita tahu? Ya, apa? Bagaimana peran pengalaman belajar dan kegiatan ekstrakurikuler dalam menentukan potensi diri. Nah, di dalam ekstrakurikuler itu kalian itu menemukan potensi diri itu bagaimana? Karena saya hobi nyanyi, ya mungkin saya lebih kayak fokus ke apa. Kalau pakai nyanyi kan saya kalau ini kalau ini ya Oke, nah, di dalam ekstrakurikuler menemukan potensi itu apa? kalau semisal kita ngerasa olahraga itu kan ekstrakurikuler itu kan selalu ada ya pilihan olahraga itu banyak ya. Dengan pilihan yang banyak itu kita jadi tahu juga mana kita potensi kita itu berasal dari basket atau dari badminton atau sepak bola gitu. Jadi bisa berkembang atau mengenali potensi kita. Oke, baik. Saya itu kan menyesuaikan dari minatnya ya Bu. Kalau kita tidak minat tidak ini tapi dipaksakan juga mungkin akan berjalan. Ya. Jadi kalau minat kita itu bidang akademik, kalau dipaksa untuk mengikuti kegiatan seperti olahraga, ekstrakurikuler, itu kalau kita nggak minat ya udah nggak bisa mau. Bisa mengetahui Ya. apa. Maksudnya mungkin saya sesuai bisa. lebih yang olahraga lebih. Terus kenapa peran dari orang lain itu penting dalam mengidentifikasi potensi diri? Karena kita dapat mengetahui bagaimana kurang atau enggaknya dia. Kita punya saran untuk memperbaiki apa yang kurang. Jadi kalau kita dikritik orang lain, kita itu harus tahu kita itu bagaimana gitu ya. Iya, jadi bisa bekerja sama Bu. Terus ada juga ini bagaimana refleksi diri dapat membantu seseorang memahami potensi yang dia miliki. Refleksi apa yang kamu yang dapat membantu memahami potensi itu apa? Apa itu? Bagaimana refleksi diri dapat membantu seseorang memahami potensi yang kamu miliki itu apa? Potensi yang kamu miliki. Oh ya, tadi kan berbicara nih Bu, mungkin kayak saran mungkin kalau saya kan punya nyanyi tadi, mungkin kalau kurang tinggi nafsunya atau apa, jadi saya dapat masukan terus, saya akan memperbaiki lagi, jadi nggak asal di tetap di situ aja, kita bisa berkembang karena kita bersaran dari yang ada tadi. Oke, iya. Jadi kita yang dulu kita Bentar Bu, Ya. saya mau menjawab. Jadi bagaimana refleksi diri dapat harus kita membantu kamu memahami potensi yang kamu miliki. itu
menggali kekuatan dan kelemahan belajar dari pengalaman masa lalu. Ya. Terus menetapkan tujuan yang lebih jelas serta mengelola emosi dan menentukan motivasi serta menilai intelligence. Ya betul. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita sambung saja kata-kata. Sambung kata sama permainan tangkap-tangkap. Ya, kita sambung kata dulu, sambung katanya langsung saja kita mulai dari saya, kita ke sini, terus ke sini lagi. Saya malam minggu keluar Ke pasar malam. malam Ini hal dingin sekali di kota ini. Ini adalah buku. Buku adalah senjata ilmu. Ilmu adalah untuk kita sukses di masa depan. Depan itu ada Terus yang kedua ada tangkap-tangkap, nanti kalau kena ini saya kasih tanya dikasih tahu hukuman apa suruh nyanyi ya. Hukuman ya, hukumannya kalau sama teman-teman aja ya. Nanti aku hitung sampai 3, kalau ketangkep gini sebelum ketangkep gini ya. Nah nanti itu dapat pertanyaan atau ada hukumannya. Langsung aja kita mulai. Sama kayak gini. 1, ayo 1, 2, 3. Lagi. 1, agak dikit nih masih. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gak ada yang kena ya. Ini lanjut apa main lagi? Lanjut ya. Lanjut ke materi aja langsung. Ini yang materi selanjutnya hubungan antara potensi dan pilihan karir. Kita dulu kalau mau pilih karir seperti apa? Nah ini mengapa potensi diri itu dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir? Itu kenapa? Karena menurut saya Bu, kalau kita memilih karir itu tidak sesuai dengan minat dan bakat seperti potensi kita, itu akan tersesat, sulit di masa depan. Soalnya kalau minat dan bakat itu berhubungan dengan potensi diri kita. Terus banyak mengapa potensi diri perlu dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir? Pastinya karena itu untuk masa depan, jadi kita dipertimbangkan karena masa depan itu bisa jadi karir kita itu akan maju atau mundur itu sesuai dengan minat sama potensi kita. Kalau kita bekerja atau bekerja dan tidak sesuai dengan potensi kita itu, pekerjaan jadinya kayak sulit, jadi tidak berjalan dengan baik. Jadi harus menyesuaikan potensi. Maksudnya apa? Sama seperti mbaknya itu tadi ya. Oke, selanjutnya apa dampak yang mungkin terjadi jika kalian memilih karir tanpa memahami potensi diri dalam diri kita? Kesulitan Bu, tidak nyaman, jadi gagal Bu, kita malas-malasan ya. Terus bagaimana potensi diri dapat mempengaruhi keberhasilan dan kepuasan berkarir. Bagaimana potensi diri dapat mempengaruhi keberhasilan dan kepuasan dalam memilih karir di masa depan? pastinya karena ini potensi kita yang sangat mempengaruhi masa depan. Karena ini potensi, pastinya ya akan menjadikan Gitu ya.
mengapa kesesuaian antara potensi diri dan pilihan karir itu penting. Nah, itu mengapa penting dan pilihan karir itu mengapa penting. Penting pilihan karir itu penting. Nah, itu mengapa? Karena ada ini langkah-langkah tentu pengembangan karirnya juga. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan setelah kalian itu mengenali potensi dalam diri kalian? Langkah kamu setelah kamu mengenali potensi apa? Mengembangkan hati supaya kita lebih mengembangkan supaya kita lebih lekat mengetahui, memahami tentang diri kita, Bu. Bagaimana pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan potensi karir dalam pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi karir itu apa? Bagaimana peran pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan potensi dan karir? Pendidikan mungkin hanya ilmunya saja, kalau pelatihan langsung ke prakteknya juga. Jadi kita kalau cuma ilmu aja kan belum tahu persis kayak gayanya gimana, tapi kalau pelatihan tahu sebenarnya secara langsung. Kalau ilmu itu cuma teori, enggak prakteknya gitu. Di dalam pengembangan karir ini kan kalian maksudnya udah mempunyai step mau kemana kan? Nah ini banyak maunya rencana mau kemana? Mau ke Jepang. Terus banyak rencananya mau kemana? Terus step by stepnya guru itu apa aja? Terus kuliah. Setelah kuliah lanjutkan profesi juga ya. Terus banyak Saya mau jadi polisi, Bu. oke, enggak. Iya. Terus maksudnya menjadi apa? Amin, mau jadi dosen ya? Amin. Amin. Semoga semuanya tercapai ya. Amin. Nah, ini selanjutnya saya ada sedikit refleksi ya. Nanti refleksinya ini mudah. Kalian itu menggambar apa cita-cita kalian, gambar seperti ini. Terus dikasih keterangan. Kalau kamu mau jadi guru, kan? Jadi guru itu kamu gambar dulu ya. Cuma kalau nggak bisa gambar itu gimana? Pokoknya gambar orang aja pakai jilbab gitu. Jepang gimana? Gambar Jepang aja. Itu pandangan gitu. Kalau mau jadi istri orang gambar. Kalau mau jadi kulkas gimana? Kulkasnya. Terus mesti ada gambar rumah-rumah banyak. Kalau mau jadi istri orang. Ya, itu harus apa? Berpendidikan dulu. Kadang ada ya. Nah, nanti instruksi menggambarnya kalian menggambar cita-cita kalian, gambar. Kalau bisa diwarnai, harusnya diwarnai. Pakai apa, Bu? Pakai pensil warna. Tapi kalau Nggak punya, nanti saya bikin. mana? Terus setelah itu kalian jelaskan di sini keterangannya step by stepnya ke Jepang itu bagaimana, di dulu itu bagaimana, gitu. Nah itu dihias Bu, ya. nggak bisa, Bu. Dihias ya. Ini betul, Bu. Di Jepang. Wah, ini belum
kalian mau pergi ke Jepang. Nah itu yang pertama itu ke Jepang harus ke KPK. KPK dulu, terus habis itu sertifikat itu Sekolah. sekolahnya di LPK kan malah lumayan lama atas itu berangkat dan uang ya betul. Terus yang kedua ini punyanya siapa tadi? Ya ini jadi korban ya. Ini gambarnya jadi korban. Tapi siapa gambarnya? Ya. Ini kurang tebel kan kalau warnanya. Ini kalau nanti di lagi ya di warnanya. Jadi kita beri dikit. Nah ini jadi korban. Jadi ini baiknya lulus SMK tapi mau melanjutkan kuliah hukum ya Mbak? enggak langsung daftar bu langsung daftar korban Kan daftar korban itu ada step dari stepnya. ini kan saya les renang bu Oh ya jadi langsung ya saya ini ikut bimbel untuk jadi masuk korban. ya korban bu ya Terus jadi ini banyak macam ini mbaknya ini menjadi guru. Menjadi guru apa ini mbaknya? jadi kita menerusnya karena anak-anak SD kan lucu-lucu Kan berarti mbaknya mau ambil jurusan PGSD ya? di PGSD Rencana mau kuliah di mana nih? kelihatannya di Unit Mabu. Oke. Jadi ambil PGSD ya? Iya. SD. Jadi guru SD. Mapel apa? Yang disukai? Kok mapel ya? Oke. Nanti pintar matematika ya? Oh iya bu. Terus ini masnya tadi ingin menjadi dosen. Dosen apa ini masnya? Dosen bisa. Dosen sastra bahasa Indonesia. Ingin kira-kira jadi dosennya di mana ya? Masuk universitas mana ya? Kalau Brawijaya. Oke. Jadi dosen di Universitas Brawijaya. Oke, ini kalau bisa nanti gambarnya diwarnai dikit ya. Ini masih kurang warnanya. Dan yang satu lagi yang ini kalau kita nanti gambarnya warnanya kurang. Nah, di sini ada sedikit lihat video ya, lihat video. Ini videonya bisa dilihat bersama-sama. Ini videonya. Ini ya, biasa cuma bersama-sama ya. Ini videonya bersama-sama. Ada di materi aja, di poin-poinnya. ini berhasil, maka kalian harus melakukan analisa, coba mengetahui apa sih bakalnya itu apa, bakalnya apa yang
Tindakan apa yang Anda lakukan agar tercapai karir yang baik? Demikian sekalian, kami berdasarkan dua adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang kita berdasarkan pada potensi kalian dan pada keyakinan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kehidupan. Ini adalah pengertian dari menjelaskan yang adalah ini adalah kegiatan Apa aja ya? latar belakang pendidikan, pendidikan, dan pada hal lainnya akan juga dalam awal untuk kami harus mengetahui Nanti kalian bisa cermati atau bisa ditulis ya, anak-anak. yang kelima adalah pembangunan banggaan. Kalau sudah pekerjaannya kalian sendiri kan, kan saya tidak kalau tidak kita arahkan kepada beberapa sumber yang kalian bisa mempelajari. Kemudian ada misalnya ini ada profesi yang cocok untuk kalian profesi kemudian dan kelemahan yang kalian bisa dan tujuan patutnya adalah dalam sebuah kerja Ya udah ya, ini videonya udah dilihat tadi. Setelah itu, setelah kalian melihat video ini, lalu kalian tuliskan di sebuah selebar kertas ini. Di sini ada LKPD sama apa yang kamu melihat dari video yang sudah kamu amati ini. Nanti bisa dituliskan di selebar kertas ini. Dan bisa kalian tulis yang kalian amati dari video tersebut, sama bisa kalian kerjakan LKPD di situ ya. Itu ya, bisa dikumpulkan di depan. Nah, sesi bimbingan kelompok ini udah selesai. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok pada yang hari ini? Senang Bu, karena dapat menambah wawasan baru. Apa yang kalian ingin pertimbangkan setelah mengikuti sesi bimbingan kelompok ini? Saya mau memberi potensi yang lebih dalam dari saya.
Oke. Terus apa yang kalian dapat setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Menurut saya, setelah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini, saya itu lebih bisa mengerti kalau potensi diri itu sangat penting untuk menjadi karir ke depannya. Oke. Baik, sekian dari saya. Tadi kan kita berdoa. Nah, ini untuk menutup sesi bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa menggunakan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu lagi. Maaf.